Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang sumber daya air. Air merupakan sumber daya baik yang ada di permukaan atau di bawah permukaan yang berpotensi memberikan manfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Air juga merupakan bagian penting dari siklus alam yang menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut. Ada dua poin utama yang akan kita bahas di sini, yaitu pentingnya sumber daya air dan ekosistem pesisir. Pentingnya sumber daya air. Dapat dilihat pada gambar, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Pada pria, kandungan air bisa mencapai 65%, sedangkan wanita 60%. Beberapa organ tubuh juga mengandung air dalam jumlah yang tinggi, misalkan otak 83%, ginjal 83%, paru-paru 85%, mata 95%, jantung 75%, dan otot 75%. Menurut WHO, setiap orang membutuhkan sekitar 60 liter air per hari untuk kebutuhan hidup. Jika tubuh kehilangan 20% saja, dapat menyebabkan kematian, karena air berperan sangat penting menjaga fungsi organ tubuh. Air ini bukan hanya untuk diminum saja, tetapi untuk berbagai aktivitas seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Lanjut. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Namun ternyata sebagian besar dari air tersebut, yaitu sekitar 97%, adalah air laut. Air yang bersifat asin dan tidak bisa langsung diminum. Sementara air tawar hanya sekitar 3% dari total air di bumi. Dari 3% ini justru tersimpan dalam bentuk es di kutub, glaster atau berada jauh di dalam tanah. Artinya, air yang benar-benar bisa dimanfaatkan manusia, seperti yang ada di sungai, waduk, atau danau, kurang dari 1% dari seluruh air di bumi. Makanya kita sering mendengar bahwa orang itu perlu menghemat air, karena itu 1% itu. Lanjut. Ini merupakan contoh siklus air. Sekitar tahap pertama yaitu penguapan. Ketika sinar matahari memanaskan laut, sungai, dan danau, kemudian berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Air yang naik ke udara atau atmosfer kemudian mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan. Ini disebut pengembunan. Saat awan menjadi berat karena banyak mengandung air, maka air itu jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau embun. Ini disebut pengendapan. Sebagian air hujan yang meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah, dan sebagian lagi mengalir ke sungai, lalu kembali ke laut. Lanjut. Definisi air bersih menurut Permenkes. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak terlebih dahulu. Sedangkan definisi air minum menurut Permenkes yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jadi, air bersih belum tentu air yang bisa diminum. Lanjut. Air bersih dikatakan air yang bisa diminum setelah melalui proses standar kualitas air. Setelah pengecekan fisika, kimia, dan bakteri, kemudian terhindar dari penyakit, itu baru dikatakan air yang bisa diminum.
ekosistem pesisir, pantai, estuari, dan laut. Lanjut. Terus, definisi pesisir. Pesisir adalah daerah pertemuan antara daratan dan lautan, tempat berlangsungnya interaksi antara proses darat dan laut. Kawasan transisi yang mencakup ekosistem pantai, muara mangrove, terumbu karang, dan perairan dangkal di sekitarnya. Di sini terjadi banyak aktivitas seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Kawasan ini juga rentan terhadap pencemaran dan perubahan iklim seperti abrasi dan kenaikan muka air laut. Lanjut, dimensi ekologis ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir ini punya peran dalam penyediaan sumber daya alam, jasa-jasa pendukung kehidupan, dan jasa-jasa kenyamanan penerima limbah. Mereka menjadi habitat berbagai biota laut, melindungi pantai dari gelombang besar, serta membantu menyerap karbon dari atmosfer. Lanjut, definisi lautan. Wilayah perairan terbuka di luar paparan benua yang merupakan satu kesatuan dari permukaan air, kolom air, sampai ke dasar dan bawah dasar laut. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan berfungsi sebagai pengatur iklim global. Laut juga menjadi jalur transportasi, sumber bahan pangan, serta penyimpan sumber daya mineral yang penting bagi kehidupan manusia. Lanjut. Definisi pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km beserta kesatuan ekosistemnya. Lanjut. Sumber daya pesisir dan laut terdiri dari sumber daya hayati, ikan, karang, dan mangrove. Non-hayati terdiri dari mineral dan jasa kelautan. Pusat pusat keanegaram Pusat keanekaragaman tropis dunia terdiri dari di bawah 70 genus dari karang, 18% terumbu karang dunia ada di Indonesia. Sumber daya pesisir dan lautan mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar. 160% Indonesia 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, 50 kilometer dari garis pantai. 80%-nya tergantung kepada pemanfaatan sumber daya pesisir. Lanjut. Selanjutnya ada di bagian karakteristik ekosistem pesisir, yakni wilayah pesisir memiliki beragam ekosistem seperti laut, pantai, dan lautan, hutan mangrove yang menyediakan banyak sumber daya alam seperti ikan, garam, minyak, gas bumi, dan mineral, serta jasa lingkungan seperti tempat wisata, pelindungan pantai, dan gelombang. Semua potensi ini membuat pesisir menjadi sumber penghidupan utama masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Next.
Yang kedua itu pengelolaan kawasan pesisir atau pemanfaatan dan berbagai aktivitas di kawasan pesisir dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya kegiatan manusia di pesisir seperti pembangunan rumah, wisata, perikanan, dan industri bisa menimbulkan kerusakan lingkungan kalau tidak diatur dengan baik. Contohnya di beberapa daerah seperti pemukiman etnis Bajo, rumah-rumah dibangun terlalu dekat dengan garis pantai. Jarak antar bangunan yang terlalu rapat bisa mengganggu ekosistem laut, terutama terumbu karang. Karena itu, diperlukan pengaturan tata ruang pesisir supaya kegiatan manusia tidak merusak lingkungan. Next. Tata ruang pada aspek pariwisata terjadi di Nusa Penida dan Bungatan atau Situbondo, yakni di beberapa tempat seperti Nusa Penida dan Situbondo, kegiatan pariwisata dan perikanan yang berlebihan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Contohnya, ada masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan berbahaya atau cyanida sehingga merusak terumbu karang dan hutan mangrove. Selain itu, terjadi juga alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan mengancam biota laut serta hutan bakau. Alhasil, ekosistem pesisir menyimpan banyak potensi, tapi juga rentan rusak akibat aktivitas manusia itu sendiri. Maka, penting untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan, menjaga jarak bangunan dari pantai, dan menerapkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan agar pesisir tetap lestari dan bermanfaat untuk generasi mendatang. Next. Selanjutnya, Ini konsep salah satu arah konsep arahan pemukiman. Eh, belum. Selanjutnya konsep arah pemukiman. Dari jalur kendaraan dan laut ini berfungsi untuk panduan menata rumah penduduk di daerah pesisir agar terlihat aman, damai, rapi, dan bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu konsep arahan pariwisata. Aspek pariwisata Kecamatan Bungatan terbagi ke dalam 3 zona utama yaitu zona inti, zona penyangga, zona bebas. Konsep zonasi ini dikhususkan untuk pariwisata bahari. Pariwisata tersebut yaitu snorkeling, swimming, fishing, diving, dan canoeing. Selanjutnya ini ada peta Pulau Baranglompo. Ini merupakan peta distribusi sumber air berdasarkan indeks pencemaran dan risiko penyakit. Dan ini keterangannya. Yang berwarna hijau menandakan kondisi baik, tidak beresiko. Yang berwarna oranye menandakan cemar sedang, beresiko sedang. Dan yang berwarna kuning menandakan cemar ringan, beresiko rendah. Jadi Pulau Baranglompo merupakan pulau yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Jarak Pulau Baranglompo dari Kota Makassar yaitu 12 km. Luas Pulau Baranglompo sekitar 4.900 hektar. Selanjutnya yaitu evaluasi desain tata ruang pariwisata. Baik, ini merupakan diagram hasil pengamatannya. Ini merupakan diagram dari hasil pengamatan tahun 2010 sampai tahun 2012. Jadi apa saja yang dilakukan? Pertama, penetapan zonasi yang terpadu berdampak positif kelestarian ekosistem khususnya ekosistem alami. Yang kedua, terumbu karang di Nusa Penida dikategorikan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kesehatan karang yang dinilai dari persen tutupan komunitas karang dan kelimpahan ikan karang. Selanjutnya yaitu evaluasi desain tata ruang industri. Evaluasi desain tata ruang di Kaliwungu, Kendal difokuskan pada sistem zona strategis ekonomi sebagai wilayah industri.
Zonasi ini tidak berjalan efektif karena mengganggu kelestarian ekosistem khususnya hutan mangrove dan ikan budidaya. Berikut diagram pemanfaatan ruang pesisir Kalibungu. Ada juga zonasi dan dampak lingkungan, yaitu belum optimalnya penataan pemanfaatan yang komprehensif pada wilayah pesisir untuk pengembangan potensi sosial ekonomi dan budaya atau kearifan lokal. Yang kedua, penataan ruang kawasan pesisir yang tidak berbasis ekologi ditinjau dari faktor pemukiman. Aktivitas penduduk pesisir yang terkait dengan eksploitasi berlebihan, terumbu karang, hutan mangrove, dan ikan budidaya. Yang ketiga, belum adanya alokasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung lahan atau carrying capacity wilayah tersebut. Lanjut. Ini ada 3 kawasan. Yang pertama itu kawasan ekosistem mangrove. Akibat yang pertama masalahnya itu akibat penebangan, pengerusakan, abrasi dan gagal rehabilitasi. Yang kedua, kerawanan pencemaran abrasi, akresi, menimbulkan masalah polusi dan penipisan sumber daya atau limbah. Yang ketiga, kerawanan sedimentasi, mempengaruhi kuantitas dan kualitas air. Lanjut. Jadi solusinya itu yang pertama peningkatan koordinasi kerjasama dan keterpaduan dalam forum pengelolaan kawasan pesisir terpadu masyarakat, swasta dan pemerintah. Yang kedua itu pengembangan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat lokal. Pip, pip. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.